Saudara, kabar terkini dari konflik di Timur Tengah kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Pemerintah Iran menayangkan video Angkatan Laut Iran yang menyita kapal-kapal di Selat Hormuz. Kapal berbendera Iran mendekati kapal bertuliskan Epaminondas. Pasukan bersenjata dengan penutup wajah dan mengenakan seragam memasuki kapal, diduga menghentikan kapal di Selat Hormuz sesuai untuk memeriksa muatan dan dokumen. Kapal-kapal itu telah dipindahkan ke perairan teritorial Republik Islam Iran. Angkatan Laut IRGC terus menjaga lalu lintas di Selat Hormuz serta aktivitas yang bertentangan dengan jalur aman dan akan menindak tegas pelanggar sesuai hukum. Sementara di Lebanon, saudara, jenazah jurnalis ditemukan di bawah reruntuhan setelah serangan Israel di sebuah rumah di Lebanon Selatan. Seorang jurnalis Lebanon tewas pada hari Rabu dalam serangan udara Israel di sebuah rumah di Lebanon Selatan. Surat kabar harian Al-Akhbar mengatakan wartawannya, Amal Khalil, tewas di desa Al-Tiri, tempat ia saat serangan terjadi. Menurut petugas penyelamat, jenazahnya baru ditemukan dari reruntuhan beberapa jam kemudian. Khalil meliput konflik di Lebanon antara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon di tengah bayang-bayang perang Amerika Serikat Israel di Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Mohaddam di Islamabad. Pertemuan ini sebagai upaya Pakistan untuk menjaga peluang negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Rekaman video menunjukkan kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan. Dalam pertemuan ini dibahas situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sebelumnya, wacana negosiasi Amerika Serikat-Iran Jilid 2 akan kembali digelar di Islamabad, Pakistan, seiring berakhirnya periode gencatan senjata. Namun Iran tak kunjung mengirimkan delegasinya. Di sisi lain, Qatar menyatakan dukungannya untuk perpanjangan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Qatar juga menyerukan diakhirinya penutupan Selat Hormuz, jalur nadi utama ekspor minyak dan gas dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan memantau situasi secara cermat. التي أودت بحياة الكثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والبناء عليه وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Sementara itu, saudara, militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengebom Iran. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Warga Iran pun tumpah ke jalan usai kemungkinan pembicaraan di Islamabad dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Teheran. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan orang-orang membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov dan yang menyerupai rudal balistik Qadr
dengan peluncur seluler di ibu kota Iran, Teheran. Warga meneriakkan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Rudal kader semacam itu dapat melepaskan bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang digunakan Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Teheran. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pihak Amerika Serikat berdalih kapal itu beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama mengaku siap menyerang. Di sisi lain, konflik di Selat Hormuz juga belum mereda, di mana Amerika Serikat masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Araghchi juga menyebut penyerangan terhadap kapal komersial dan menyandera awak merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Amerika Serikat berdalih perpanjangan gencatan senjata ini adalah untuk menunggu Iran menyusun proposal ke meja perundingan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pemboman jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya, Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah menilai, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu adalah tekanan psikologis dari Amerika Serikat bagi Iran, yang tegas tak mau kembali ke perundingan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika Serikat, jadi akhirnya ini menimbulkan satu ketidakpercayaan Iran, dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan itu tidak akan menghasilkan deal. Awalnya permasalahan itu seperti itu. Ketika Iran ternyata tegas tidak mau kembali ke perundingan, Amerika melawannya itu dengan tekanan psikologis, dengan menyebutkan bahwa ada perpanjangan ceasefire yang tidak ada batas waktu. Sementara Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, Ali Munhanif berpendapat, perpanjangan gencatan senjata oleh Amerika Serikat sulit untuk berhasil mengajak Iran kembali berunding, lantaran kedua negara ingin perundingan menentukan siapa yang menang. Dua-duanya ini ingin menarik garis bahwa perundingan adalah untuk menentukan siapa yang menang. Nah, di situ sangat sulit untuk bisa kita pastikan bahwa perundingan yang akan digagas oleh Trump dengan gencatan senjata perpanjangan ini akan berhasil mengambil hati Iran untuk bisa maju ke perundingan lagi. Karena apa? Semata-mata karena kedua belah pihak ingin menjadikan perundingan ini bukan untuk menyelesaikan sengketa tentang Timur Tengah, tentang blokade Hormuz dan sebagainya, tapi 10 poin tadi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa peperangan dimenangkan oleh Iran dengan tuntutan yang sekian. Sementara Amerika juga, Trump terutama, ingin mendeklarasikan di dalam negerinya bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Amerika. Lalu, akankah perpanjangan gencatan ini akan berujung pada negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran, atau justru berujung pada meningkatnya tindakan agresi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan dalam perkembangan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat semakin menguat perang propaganda. Semakin banyak isu yang belum tentu benar, tapi menjadi pemberitaan. Salah satunya soal batas waktu gencatan yang diberikan Donald Trump. Ia menyampaikan bahwa dalam perundingan, Iran merupakan faktor, yakni yang benar adalah yang disampaikan pihak Iran. Dalam perkembangan terbaru, terutama sekarang kurang lebih kalau dalam hitungan saya kita di hari ke-16 dan kurang lebih 363 jam dari gencatan senjata yang
diberlakukan per tanggal 8 April kemarin, maka saya melihat gejalanya begini yang sudah mulai muncul di perkembangan terbaru ya. Semakin menguat perang propaganda. Semakin banyak isu-isu yang itu belum tentu benar, tapi itu kemudian cukup menjadi pemberitaan. Saya menyaksikan ada minimal 1 sampai 3 pemberitaan yang cukup menghebohkan dan itu tidak otomatis benar. Yang pertama terkait dengan batas waktu perpanjangan yang diberikan oleh Donald Trump. Kita tahu bahwa dalam tweetnya Presiden Donald Trump tidak menyebutkan limit waktu. Justru disampaikan bahwa itu sampai Iran memberikan respon terhadap proposal terakhir yang disampaikan oleh JD Vance dalam perundingan di Islamabad yang pertama itu. Kan itu batas waktunya, tapi saya menyimak di beberapa media di Timur Tengah bahkan di media-media Barat itu sempat ada beberapa yang mengatakan bahwa ini diperkirakan deadline minggu terakhir, hari Minggu terakhir. Itu di saluran 2 Israel kalau tidak salah disampaikan bahwa Washington mengatakan ke Tel Aviv bahwa batas waktunya adalah sampai Minggu. Bahkan ada berita lain yang juga mengatakan bahwa perundingan kemungkinan akan dimulai Jumat. Tapi kalau kemudian kita cek ke media-media yang terkait dengan Iran, nah sepertinya ini tidak dapat konfirmasi. Jadi saya melihat ini bagian daripada propaganda yang sebagaimana kita ikutin di menjelang akhir daripada deadline 14 hari atau 2 minggu gencatan senjata itu kan luar biasa. Berbagai macam info luar biasa berkembang. Seperti misalkan kedatangan delegasi daripada Iran, misalkan juga keberangkatan delegasi dari Amerika sendiri dan banyak lagi yang mencuat ke publik dan akhirnya kita tahu bahwa itu ternyata bagian daripada propaganda. Nah, yang terakhir sekali lagi penguatan propaganda ini menurut saya semakin kuat. Salah satunya tadi soal batas waktu dan yang kedua yang juga sangat menghebohkan menurut saya ini terkait dengan berita mengenai gagalnya Iran mengeksekusi demonstran, 8 demonstran perempuan yang itu disampaikan juga oleh Presiden Donald Trump. Empat itu diberitakan tidak jadi untuk dieksekusi, tapi 4 akan dihukum beberapa bulan. Saya ikutin dari media-media yang di Iran, justru pengadilan Iran mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Walaupun memang tidak ada rincian yang mana yang tidak benar, apakah yang 4 yang dieksekusi atau yang 4 yang dihukum atau semuanya. Jadi kayak semacam ada pemberitaan yang saya dapat bahwa info itu tidak benar. Nah ini yang saya ambil sebagai contoh Mas Ian, bahwa katakanlah 24 jam lewat setelah berakhirnya dari 14 hari kemarin, ada kecenderungan makin tinggi perang propaganda di antara katakanlah Amerika dengan Israel ini terkait dengan hal-hal yang sensitif. Mungkin ya ini juga dimaksudkan untuk mempengaruhi katakanlah pihak Iran yang menurut saya semakin ke sini dia menunjukkan dirinya sebagai faktor di dalam perundingan ini paling tidak. Kenapa saya sebut sebagai faktor? Kalau kita saring berbagai macam informasi yang berkembang tentang rencana perundingan kedua misalkan, itu kan pada akhirnya yang benar adalah yang disampaikan oleh pihak Iran, bahwa memang pihak Iran tidak mengirim delegasi, tidak akan ikut perundingan sampai gencatan senjata dibuka dan ada perbaikan komunikasi ataupun pernyataan-pernyataan publik yang disampaikan oleh katakanlah otoritas Amerika, terutama Presiden Donald Trump. Itu bagi saya 2 substansi utama yang terkonfirmasi. Kan yang lain-lain pada akhirnya kita bisa ikutin bersama itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sekali lagi ini bagi saya menunjukkan bahwa Iran adalah faktor, Iran adalah penentu bagi perundingan.
Gencatan senjata arus lalu lintas Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin di mana Iran dan Amerika Serikat sama-sama siap menyerang. Namun konflik di Selat Hormuz juga belum mereda lantaran Amerika masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade AS melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan tindakan perang dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Iran tahu cara mengatasi pembatasan, cara mempertahankan kepentingannya, dan cara melawan intimidasi. Amerika Serikat berdalih menunggu Iran ke meja perundingan di masa injury time gencatan senjata. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang siap untuk melanjutkan pemboman Iran jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Pakar militer Iran menilai ketidakpercayaan dan tidak ada jaminan internasional Amerika Serikat akan memenuhi komitmen menyebabkan Iran enggan berdialog. Hal itu menyebabkan peralihan ke perang psikologis. اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن شروع میکنن جنگ روانی کردن توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن سناریوی سوم این است که بیاد یک طرفه اعلام آتش بس رو تمدید کنه بدون که ایران بپذیره و ما رو تو شرایط جنگ و صلح نگه داره و به عبارتی ما رو در یک بلا تکلیفی. Sementara itu, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi, menilai pembukaan blokade Selat Hormuz menjadi kunci perundingan lanjutan Iran dan AS. Termasuk permintaan Iran yang disebut sebagai prekondisi supaya bisa berunding, yaitu blokade. Blokade harus dibuka, blokade oleh Amerika Serikat harus dibuka gitu, dan itu buat Iran sinyal yang paling kuat kalau betul-betul ada niat baik bagi Amerika Serikat untuk berunding.
Ya, jadi Amerika Serikat semangat sekali berunding gitu, tetapi saya yakin semangat tapi tidak bersepakat gitu ya. Semangat pada akhirnya tidak mengambil bangun kesepakatan. Itu kan sama saja sebetulnya, ini bermain-main dengan narasi gitu ya, seolah-olah bahwa Amerika Serikat itu pro diplomasi gitu ya. Tertundanya pembicaraan membuat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz dan menciptakan tekanan ekonomi bagi dunia. AS menyatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran mengirimkan draft negosiasi ke Pakistan. Saudara, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu, namun Amerika Serikat masih tetap memblokade Hormuz dan bilang perpanjangan gencatan senjata ini untuk kasih waktu Iran susun proposal perundingan karena ada konflik internal di Iran. Arah perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat ini betulkah untuk ke negosiasi atau justru persiapan agresi selanjutnya? Berikut pandangan jurnalis senior harian Kompas dan Kompas.id, Antonius Tommy Trinugroho. Tetapi ada blokade. Ini berarti sebenarnya walaupun ada gencatan senjata, tetapi tetap Amerika melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran, yaitu blokade semua kapal yang terkait dengan Iran dalam arti berangkat atau menuju pelabuhan Iran akan dicegah seperti itu. Dan sudah menurut laporannya sudah ada 29 kapal Iran yang terkena apa yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Satu sisi Iran juga punya kartu lain, yaitu dia kembali melakukan tekanan pada Selat Hormuz. Dan kita tahu insiden terakhir juga sudah disampaikan oleh Kompas TV, tadi ada beritanya ada 2 kapal yang diserang. Satu kapal berbasis di Swiss, MSC, dan satu lagi kalau tidak keliru Yunani ya. Kapal itu mencoba untuk melintasi Selat Hormuz dan dituduh oleh Garda Revolusi mengabaikan katakanlah peringatan sehingga kemudian dikenai serangan gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya kapal itu berhenti. Itu artinya Iran masih punya kartu untuk menyatakan bahwa saya juga melakukan tekanan ekonomi dalam ini, tekanan yang mempengaruhi negara-negara di belahan dunia yang lain ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini bisa dikatakan perang dalam bentuk yang lain, yaitu sama-sama saling menekan ekonomi. Amerika kepada ekonomi Iran, sedangkan Iran memastikan bahwa Amerika akan ditekan juga oleh negara-negara lain yang secara ekonomi terganggu oleh berarti ujungnya nanti nggak bakal berunding dong? Nah, tahap kedua. Nah, tentunya ini tergantung dinamika kan, tergantung dinamika. Tadi juga sempat disinggung bahwa bagaimana dinamika di dalam negeri Iran sendiri, karena mereka justru dengan perang ini semakin solid. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa dulu Iran tuh masih membuka ada pusat-pusat jadi yang saling berkompetisi boleh menyuarakan pendapat. Sekarang masing-masing elit udah relatif bersatu, terutama mereka punya target memastikan dalam negeri bersatu. Nah, ini tentu ada ruang-ruang semacam itu ya. Tapi yang paling penting adalah tidak mudah sebenarnya bagi Amerika juga melakukan penekanan. Jadi gencatan. Kalau dinamika di Amerika tadi dinamika dalam negeri Iran. Kalau dinamika Amerika Serikat itu terkait dengan pengumuman gencatan senjata tanpa batas waktu tadi. Itu dilaporkan juga memberikan semacam sedikit kelegaan ya, kelegaan bagi pasar keuangan bahwa oh ini udah nggak saling serang secara masif lagi gitu loh, secara masif lagi. Semacam ada kelegaan walaupun kemudian Iran melakukan itu tadi tekanan pada Selat Hormuz dan pada Rabu ya, hari Rabu itu ada 2 kapal yang kemudian dipastikan untuk stop gitu ya. Walaupun sebenarnya ketegangannya sudah muncul sejak akhir pekan lalu. Jadi ada 1 kapal juga diserang tapi belum jelas siapa yang menyerang gitu ya. Kapal komersil. Jadi situasinya seperti itu dan gencatan senjata tanpa batas waktu itu kan bagi Trump itu digunakan untuk sebenarnya bisa dilihat menenangkan pasar keuangan. Tapi tentunya kita tahu bahwa tekanan pada Selat Hormuz akan memberikan riak yang berbeda lagi gitu kan. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pihak Amerika berdalih kapal itu beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Selasa merilis rekaman pasukannya yang beroperasi selama gencatan senjata dengan Iran. Video muncul usai Presiden Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak.
Rekaman menunjukkan jet lepas landas saat personel militer melakukan berbagai tugas teknis. Tanggal dan lokasi pasti rekaman yang digunakan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menuliskan pasukan Komando Pusat Amerika Serikat tetap siap. Kami tutup breaking news Kompas TV kali ini, saudara. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama Ivo Nasution. Sampai jumpa.